Bener nih mam, kalau inget-inget waktu kecil dulu, Sen susah banget makan sayur, sampai pusing, kadang bikin kita pengen nangis. Nah, karena kita udah lewatin masa itu, sampai sekarang pun sebenarnya dia masih susah sih makan sayur, tapi mama nggak kehabisan ide. Makanya hari ini udah bisa ya. udah bisa makan sayur. Ya, kita mau bagi-bagi tips nih mam tentang cara gimana supaya anak mau makan sayur. Kira-kira kenapa sih Sen kamu gak mau makan sayur? Karena gitu mau aja makan bubur. Oh, karena waktu kecil dia makan bubur. Bener banget mam. Jadi kendala anak gak suka makan sayur itu karena teksturnya. Tekstur dan rasa. Waktu bayi, anak-anak kan makan bubur. Kalau bubur itu kan mudah dikunyah, tinggal ditelan aja. Nah, untuk Udayan aja. jadi anak nggak tahu bedanya mana daging, mana sayur, mana nasi, karena memang dicampur kadang-kadang semuanya. Bener nggak? Nah, caranya ini ada beberapa tips nih bisa dilakukan, terserah disesuaikan dengan situasi masing-masing ya mam, karena kan tiap anak beda-beda. Yang pertama, dari sejak empati kita sudah bisa mulai mam untuk mengenalkan berbagai macam tekstur buat anak. Kemudian kita bisa tingkatkan teksturnya seiring dengan pertumbuhan usianya. Lalu tidak perlu dicampur lagi dengan sayurnya, dengan dagingnya, tapi kita bisa buat pisah-pisah supaya dari kecil anak mengenal berbagai macam tekstur. Nah, berikutnya, kalau misalnya anak belum mau makan sayur, maka berikanlah sayur-sayuran yang mudah hancur atau mudah dikunyah. Misalnya ada wortel, labu siam, kita bisa berikan dengan banyak kuah. Jadi ditaruh di dalam sup atau kasih kuah dengan santan. Dengan begitu, anak lebih fokus kepada kuahnya dan saat makan nasi anak lebih mudah menelannya. Kalaupun anak tidak makan sayurnya, setidaknya nutrisi sudah ada di dalam kuahnya. Yang berikutnya, kita bisa sembunyikan. Nih yang paling sering dilakukan, sembunyikan sayurnya. Jadi sayur itu sering banget dicincang-cincang halus banget, lalu dicampur di dalam telur dadar, di dalam nugget, di dalam nasi goreng, mie. Jadi disembunyikan dalam bentuk yang dia sukai. Anak-anak kan suka yang crunchy ya, jadi kita bisa berikan makanan yang dia suka, kayak nugget misalnya, kita bisa campur Aku tuh. juga lakon mah. Suka banget dia dicampur wortel atau brokoli atau buncis atau sayuran-sayuran yang bisa dicincang-cincang halus, jadi anak lebih mudah memakannya. Dia tidak terlalu terasa saat memakannya, tapi gizinya juga dapat. Atau ide lainnya, anak nggak tahu kalau dia makan sayur ketika sayur itu kita ubah dalam bentuk snack. Contohnya apa nih? Kita buat kerupuk atau keripik. Siapa yang sering makan keripik tempe, keripik Aku tahu bayam, gitu. atau kentang, itu anak suka banget dan mereka nggak tahu kalau itu sayur. Jangan bilang-bilang ya. Yang berikutnya, kalau udah nggak punya solusi lain, anaknya tetap nggak mau juga, kita bisa beli loh di tempat-tempat jual makanan empasi bubuk sayur. Udah bentuk bubuk praktis ya, tinggal kita campur, ada bubuk kale, wortel, brokoli, tinggal kita taburin aja di atas nasinya. Didaburin ya. Jadi tidak ada bentuk tekstur sayur sama sekali. Tapi itu semua kan hanya memanipulasi ya, tapi anak tetap tidak mengerti kalau sayur itu memang diperlukan oleh tubuh. Jadi pas usia saya masih setahun 2 tahun sih saya masih bentuk tips-tips yang tadi, tapi ketika udah umur 2 tahun 2 tahun setengah, maka kita mulai menerapkan disiplin kepadanya. Caranya gimana? Ya kita beritahu bahwa sayur itu sehat, bagus untuk tubuh. Atau kalau anak nggak bisa mencerna penjelasan seperti tadi, kita buat yang udah ada. Anak nggak mau tabu-tabu. Kalau tabu-tabu. Iya. Kalau anak tidak mengerti penjelasan kita bisa buat dengan kata-kata yang sederhana. Contoh,
kita bisa berikan ciri khas dari sayur tersebut. Misalnya sayuran yang berwarna oranye, nah itu kan anak senang karena dia berwarna-warni ya. Itu bagus loh buat matanya, Sen. Jadi bisa membuat mata kita sehat gitu. Atau kita bisa bilang sayuran yang berwarna hijau, nah itu bagus loh buat kulit kita. Atau sayuran yang berwarna ungu, itu bagus buat sayuran berwarna ungu. Buat apa sih? Gak tahu. Jadi yang simpel-simpel aja yang membuat dia mudah mengerti fungsi dari sayuran tersebut. Nah, yang berikutnya, kalau memang anak tidak mau makan sayur, maka kita bisa berikan mereka pilihan. Jadi ada konsekuensi kalau dia tidak makan sayur. Misalnya contoh kayak gini. Sen mau makan sayur gak? Nah, dia bilang enggak gitu. Maka kita juga bilang kalau gitu nanti juga Sen tidak bisa makan jajan gitu. Jadi solusinya begitu. Karena ibaratnya begini, kalau dia mau makan makanan yang kita kasih, maka kita juga bisa berikan makanan yang dia minta. Kalau tidak bisa juga, maka ya disiplin. Memang saya dan suami sepakat kalau untuk sayur ini dia harus makan, walaupun dia makan hanya 1 kali 1 hari. Jadi tidak dipaksakan setiap kali makan harus makan sayur ya. Setidaknya 1 kali sehari dia ada makan sayur. Kita coba dengan tips yang tadi, dan kalaupun tidak, maka kita tetap tunggu saja, biarkan saja dia tidak mau makan. Kalau aku suka sayur. Kalau pas lagi nggak suka terus Shannon nggak mau, gimana gayanya? Mau aku maya-maya. Terus dia pergi. Nah, dia biarin, dia ngambek kan, dia kabur gitu kan, dia nggak mau makan. Biarin aja, kita biarin, kita makan aja. Setelah kita makan, disuapin. Bisa disuapin. Tapi itu untuk kecil aja ya, Sin. Nanti kalau udah gede makan sendiri ya. Iya, yang paling mudah memang anak disuapin suka Mam. Tapi kalau kita terus-terusan suapin kan nggak bagus juga ya sampai besar. Jadi pada akhirnya nanti kalau memang kita rasa dia sudah cukup siap, kembali lagi ya ke persiapan anak. Jadi tunggu sampai anak sudah mengerti dan dengan kesadaran sendiri dia mau makan sayur karena dia tahu apa fungsi dan manfaatnya, maka kita bisa makan bersama-sama dengan anak. Itu bagus itu bagus buat anak dan membuat anak semangat saat makan, ya kan sih? Kamu kalau makan sama-sama lebih senang atau makan sendiri lebih senang? Ya sama-sama. Oke Mam, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Selamat mencoba. Selamat apa sih? Bye. Selamat makan. Selamat makan teman-teman.